Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la masyayikhina min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila Syekh Zakaria Al-Ansari mu'allif hadzal kitab min syaikhi bi sanadin muttasilin ilaih. Al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, fadhal. Wes PDF wis. Ustaz kirim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul kitab. Qala sayyiduna wa maulana al-alim al-amil. Al-alim al-allamatu al-hubri al-bahr. Al-habrul bahru. Al-habrul bahri al-afham. Hujjatul manadhirin. Wa hullatut talibin. وحلة الطالبين قدوة العارفين مربي السالكين شيخ الإسلام والمسلمين ذو التصانيف الحميدة والفتاوى المفيدة وتعالف الجامعة النافعة والأبحاث السافية القاطعة زين المحافل فحم الأماثل أبو الفضائل والفواضل أبو يحيى زكريا محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الشافعي Amatta Allah. Atau amta Allah juga bisa. Amta'a juga bisa. Amta Allahu بوجوده ونفع بعلمه وجوده بمحمد وعاله وعطرته آمين. Amin. Jadi ini ini bukan atau belum ucapannya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang menulis kitab Matla'. Ini adalah tulisan dari syarih Matla' itu sendiri sebagai ta'adduban. Jadi di sini qala sayyiduna maulana al-alim al-amil al-alamah al-habrul bahrul fahamah hujjatul munadhirin. Ini apa ya, gelar-gelarnya pujian-pujian ya. Tidak perlu saya jelaskan satu-satu. Wa ruhullatu at-talibin atau ruhlatut talibin. Ada roknya ya? Ya. Wa ruhlatut talibin. Sorry. Nggih. Wa ruhlatut talibin. Ruhlatut talibin. Ruhlah dengan rihlah itu berbeda. Rihlah ini adalah perjalanan atau tur. Tapi kalau ruhlah itu tujuannya. Ruhlatut talibin artinya adalah tujuan orang-orang yang mencari ilmu pada zamannya, tujuan para santri. Artinya beliau itu memang sejak dulu dikenal sebagai orang yang menjadi destinasi mencari ilmu para santri. Qudwatul arifin, pimpinan orang-orang yang arif, murabbis salikin, Syekhul Islam wal muslimin, dzut tasannif al-hamidah, punya karangan-karangan yang sangat baik, sangat indah, sangat terpuji. Jadi memang beliau itu karangan-karangannya itu luar biasa. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari karangan-karangannya luar biasa seperti yang sudah saya jelaskan di awal pertemuan ketika membahas mengenai biografi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kemudian mana tadi? Wal fatawa al-mufidah, punya fatwa-fatwa yang sangat berfaedah. Ini juga saya singgung kemarin, di antara fatwa yang sangat berfaedah dari beliau adalah kehalalan kopi. Jadi umat Islam pernah debat 2 abad kopi halal apa enggak. Bayangkan 2 abad debat kopi itu halal atau tidak. Ketika Syekhul Islam berfatwa halal, selesai perdebatan. Kita seruput dulu kopinya ya. Apa namanya? Tafaul. Masih panas. Nanti dulu. Oke. Wa ta'alif al-jami'ah an-nafi'ah wal abhath as-sati'ah al-qati'ah Zainul Mahafil Fakhrul Amthal Abul Fadail wal Fawadil. Bedanya fadail dengan fawadil. Kalau fadail itu jamak dari fadilah. Kalau fawadil dari fadilah. Fadilah. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau kila ada yang mengatakan sama muradif saja, tapi ada yang mengatakan berbeda.
Fadhail dengan fawadil. Kalau fadhail itu keistimewaan yang tidak memberi dampak, tidak memberi efek kepada orang lain. Itu fadhail. Tapi kalau fawadil itu keistimewaan yang memberi efek pada orang lain. Misal, Syekh Zakaria keistimewaannya adalah cerdas. Kalau kecerdasan beliau tidak digunakan untuk ngajar orang lain, itu berarti fadhail. Kecerdasan yang hanya dimiliki beliau, kita tahu beliau cerdas, tapi nggak mau ngajar, fadhail. Tapi kalau fawadil, keutamaan yang punya efek untuk orang lain. Sudahlah cerdas, mau ngajar, lah itu apa? Fawadil. Atau enggak misalnya ada orang fadhail di antara keutamaannya adalah keutamaan yang sifatnya fisik, ketampanan. Lah ketampanan itu kan nggak ngefek buat orang lain kan? Ya untuk dirinya sendiri aja. Lah itu fadhail. Tapi kalau orang dermawan, suka ngasih, suka memberi, itu berefek pada orang lain, maka menjadi apa? Fawadil. Fadilah. Abu Yahya, siapa namanya? Abu Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i, amatta'allahu biwujudihi wa nafa'a bi'ilmihi wa judihi wa bi Muhammadin wa alihi wa itratihi, amin. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mana'a ahibbatahu bil lutfi wa taufiqi. Nggih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi, manaha memberi, ahibbatahu, orang-orang yang dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah, bil lutfi wa taufiq, dengan al-lutf wa taufiq. Apa bedanya al-lutfu dan taufik? Coba ini muqaddimah kitab yang ditulis oleh Imam Zakaria ini sangat-sangat luar biasa dakik, tajam sekali. Nanti kalian akan tahu sendiri. Apa perbedaan lutfu dan at-taufik? Sebagian ulama mengatakan sama saja, mutaradif, sinonim, tapi sebagian lagi membedakan. Kalau misalnya al-lutf artinya sama, ada yang mengatakan sama ya, al-lutfu wa taufik. Ya, ini sama-sama berarti memberi kemampuan untuk taat. Itu kalau menurut pendapat yang mengatakan sama. Tapi kalau menurut pendapat yang mengatakan berbeda, at-taufik artinya memberi kemampuan untuk taat, tapi kalau al-lutfu yang memberi anugerah. Memberi anugerah aja secara umum. At-taufik memberi kemampuan untuk taat. Makanya kalau di antara doa seorang itu kan, ya Allah berilah saya taufik. Maksudnya apa? Kita minta Allah supaya diberi kemampuan untuk taat. Itu taufik. Lanjut. Wa yassara lahum suluka sabili tasawwuri wa tasdiq. Aywa. Wa yassara lahum, dan Allah memudahkan lahum bagi mereka, yakni bagi orang-orang yang dicintainya, suluka sabilit tasawwuri wa tasdiq, memudahkan untuk memahami ilmu pengetahuan yang sifatnya tasawwur dan tasdiq. Ini disebut bara'atul istihlal. Dalam balaghah disebut apa? Bara'atul istihlal. Apa itu bara'atul istihlal? Bara'atul istihlal adalah al-ityan bi kalamin yush'iru bil maqsud. Mendatangkan satu kalam di dalam muqaddimah yush'iru bil maqsud, yang memberi apa namanya? Isyarah, yang memberi isyarah bahwa tujuan dari kitab ini atau maksud dari kitab ini, atau secara global kitab ini membahas tasawur dan tasdik. Ini kan baru muqaddimah. Beliau belum bahas tasawur dan tasdik sama sekali. Tapi beliau sudah di sini nyinggung sedikit bahwa objek pembahasan kitab ini adalah at-tasawur wa tasdik yang nanti akan dijelaskan. Tapi sebelumnya beliau dalam tahmid, dalam memuji Allah, beliau nyinggung istilah inti dari kitab ini, yaitu at-tasawur wa tasdik. Lanjut. Wassalatu wassalamu ala asrafi khalqihi Muhammadin al-hadi ila sawa'id tariqi. Nggih. Wassalatu wassalam, semoga salawat serta salam ala asrafi khalqihi, selalu tercurahkan kepada yang hambanya yang paling mulia. Di khalqihi, khalqihi itu maknanya seluruh hambanya, yang paling mulia dari seluruh hambanya. Karena idhafatul mufrad ila al-ma'rifat yufidul umum. Khalqun itu mufrad,
Hu isim dhamir itu ma'rifat. Idhafatul mufrad ilal ma'rifah yufidul umum. Seperti dalam balaghah yang kita ketahui. Jadi paling mulia dari seluruh makhluk-makhluknya. Muhammadin yaitu Nabi Muhammad al-Hadi, seorang yang memberi petunjuk ila sawa'it thariq. Sawa'it thariq yakni ila thariqin sawiyin. Jadi ini termasuk idhafatus sifah ilal mausuf. Idhafatus sifah ilal mausuf. Memberi petunjuk kepada kita, petunjuk apa? Ila thariqin sawiyin, petunjuk kepada jalan yang lurus. Ila sawa'it thariq. Nggih. Wa ala alihi wa sahbihi al-haizina lis-sidqi wat tahqiqi. Ya. Dan juga semoga salat serta salam tercurahkan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, al-haizina yang mereka adalah orang-orang haizin lis-sidqi wat tahqiq, yang memiliki as-sidq, kejujuran dalam ucapan dan perbuatan, wat tahqiqi, tahqiq itu maknanya adalah ihkamul umur wa itqaniha 'alal wajhil haq. Berbuat sesuatu, meyakini sesuatu sesuai dengan kenyataan, itu tahqiq. Lanjut. Wa ba'du fa hadha syarhun latifun li kitabil alamati Allamah Athiruddin al-Abhari rahimahullah ta'ala al-musamma bi Isa Wuji fi ilmi al-mantiqi yahullu al-fadhu. Dah. Wa ba'du ini termasuk apa? Apa istilahnya? Ada istilahnya. Ya itu definisinya, cuman ada istilahnya. Wa ba'du itu, amma ba'du itu istilahnya adalah dalam Quran itu gimana tuh? Wa atainahul wa faslal khitab. Nah, disebut faslal khitab. Piye teh? Wa atainahul wa fas, ini ada wa faslal itu wa syadadna mulkahu wa atainahul hikmah wa faslal khitab. Orang yang pertama kali mengucapkan amma ba'du adalah Nabi Daud, sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an, wa syadadna mulkahu wa atainahul hikmah wa faslal khitab. Amma ba'du adalah faslul khitab. Apa itu faslul khitab? Faslul khitab adalah kalimatun yu'ta biha lil intiqal min uslubin ila uslub. yakni kalimat sebagai penanda peralihan pembahasan. yakni setelah beliau memuji Allah, sholawat serta salam, wa ba'du, setelah pujian sholawat serta salam, maka sekarang saya akan membahas, fahadha syarhun latifun, ini adalah satu syarah dari kitab yang latif, yang tipis, li kitabil allamah, kitabnya seorang yang sangat alim. Sudah kita bahas kemarin, al-allamah di sini taknya itu bukan lit taknits tapi lil mubalaghah, menunjukkan makna apa? Sangat, al-allamah sangat alim. Athiruddin al-Abhari, Athiruddin al-Abhari rahimahullahu taala, penulis kitab al-musamma bi Isa Huji, yang menulis kitab Isa Huji fi ilmil mantiki, mengenai ilmu mantik. Yahullu alfadhuhu, di mana kitab ini membedah satu-satu lafaz-lafaznya. Yahullu alfadhuhu ini berkaitan nanti dengan i'rabnya apa, lafaz ini i'rabnya apa, kedudukannya sebagai apa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yahullu alfadhuhu. Bukan hanya mengi'rabi saja, tapi juga wa yubayyinu muradahu, menjelaskan apa? Apa tujuan dari musannif, apa makna kalimat ini. Wa yaftahu mughlaqahu, membuka kalimat-kalimat yang mughlaq, yang terkunci, yang sulit difahami. Wa yuqayyidu mutlaqahu, mentakyid atau merinci kalimat-kalimat yang masih mutlak. Kalau ada kalimat mutlak maka oleh beliau dirinci. Ala wajhin latifin, tapi itu masih tetap wajhin latif, secara latif itu ya sedikit, sederhana, wa manhajin munifin, dan dengan metode yang baik. Lanjut. Usammaituhu al-matlaq. Lanjut. Wallahu as'alu ay yanfa'a bihi wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Nggih, nama kitabnya beliau beri nama Al-Matlaq. Wallahu as'al dan wallaha as'al. Itu apa namanya, takdimu
apa namanya? Takdimu apa namanya? Kedudukannya apa? Maf'ul. Takdimul maf'ul. Takdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasr. Wallaha as'al, hanya kepada Allah aku meminta ayyang fa'abihi, semoga kitab ini memberi manfaat. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, Allah adalah hasbi wa ni'mal wakil, sebaik-baik tempat bergantung. Wacanan yuk, lanjutan nih. Qala rahimahullah ta'ala bismillahirrahmanirrahim ay abtadi. Aywa, lanjut. Wabtada bil basmalati amalan bi kitabil aziz bi khabari kulli amrin dhi balin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa ajdam ay maqtu'ul barakah. Terus Wa fi riwayatin bihamdillahi rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa hassanahu Ibnu Shalah wa ghairuhu. Khalas. Perhatikan. Di sini apa namanya? Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ini kan bismillah yang ditulis oleh Imam Athiruddin Al-Abhari dalam kitabnya Isaguji, terus disyarahi beliau ai abtadi. Yakni apa? Bismillah itu kan dimulai dengan ba, huruf jar. Padahal huruf jar itu kalimat yang punya ta'alluq. Lah pertanyaannya, ta'alluqnya huruf jar di sini, ba ini itu kemana? Wajib dikira-kirakan. Nah ini kalau yang bahas Masyayikhul Azhar bisa 1 bulan bahas bismillah aja. Nah, tapi karena saya bukan Masyayikhul Azhar ya, semenit aja. Karena apa? Liqillati ilmi, li dha'fi ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya ini menurut apa namanya? Banyak ulama dan seringkali disebutkan bahwa ta'alluqnya bisa kepada kalimat fi'il, bisa kepada kalimat isim, entah itu muqaddam atau muakhar. Syuf. Kalau misalnya kita perkirakan bismillah ini ta'alluqnya kepada kalimat isim sebelumnya yang dibuang, maka ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, seolah-olah saya mengatakan abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Rahman yang Maha Rahim. Itu kira-kiranya. Atau bisa juga kalimat fi'ilnya diakhirkan bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Rahman Rahim, abtadi', aku memulai. Itu berarti mendahulukan huruf jar dari muta'alliqnya. Ini juga yufidul hasr. Takdimu ma haqquhu at-ta'khir. Huruf jar itu harusnya diakhirkan dari muta'alliq-muta'alliqnya, tapi ini didulukan. Berarti 2. Yang ketiga bisa juga yang dikira-kirakan itu kalimat isim, sehingga nanti ba-nya ini menjadi khobar apa namanya, syibah jumlah, jar majrur. Kira-kiranya ibtidai bismillahirrahmanirrahim. Permulaanku adalah dengan bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah yang Maha Rahman Maha Rahim. Atau enggak diakhirkan bismillahirrahmanirrahim ibtidai. Okay. Kemudian beliau juga mengatakan wabtada bil basmalah. Syekh Athiruddin Al-Abhari memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim, amalan bi kitabihil aziz, karena mengamalkan apa yang diamalkan oleh Al-Quran, kitabnya Allah Al-Aziz. Kan Al-Quran dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka untuk meniru-niru Al-Quran, beliau memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini alasan setiap ulama memulai karyanya dengan bismillah. Alasan kedua, wabi khobarin, dan karena ada khobar, yakni apa namanya, ada hadis Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam. Setiap urusan, setiap pekerjaan yang dzibalin, yang memiliki manfaat, yang memiliki faedah, yang memiliki kebaikan, la yubda'u, tidak dimulai, fihi, di dalam perkara itu, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, maka fahuwa ajdam, maka keburukan itu akan terputus, yakni tidak bisa mengalir pahalanya. Ay maqtu'ul barokah, atau artinya ajdam adalah maqtu'ul barokah, barokahnya terputus. Wa fi riwayatin bihamdillah, dalam riwayat yang lain bukan dengan bismillahirrahmanirrahim, tapi kulli amrin dibalin la yubda'u fihi bihamdillah bilhamdillahirrahmanirrahim, dengan kalimat alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti ada 2 riwayat. Riwayat pertama menggunakan bismillah, riwayat kedua menggunakan alhamdulillah. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh, diriwayatkan Abu Dawud wa ghairuh,
Nah, ini ada kalimat penting. Ini di sini letak kecerdasan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Beliau mengatakan wa hassanahu Ibnu Shalah wa ghairuh, dan Syekh Ibnu Shalah mengatakan hadis ini hadis hasan wa ghairuh, dan ulama-ulama yang lain. Ada beberapa poin penting. Poin yang pertama, memang hadis ini adalah hadis dhaif. Kullu amrin dibalin ini hadisnya dhaif, tapi karena banyak riwayatnya, banyak jalurnya, maka menjadi hasan li ghairi. Menjadi apa? Hasan li ghairi. Tapi menurut Imam Ibnu Shalah, beliau mengatakan tidak ada riwayat yang hasan. Bukan li ghairi tapi hasan. Menurut Imam Ibnu Shalah. Satu. Poin yang kedua, kita perlu tahu bahwa Imam Ibnu Shalah terkenal sebagai ulama Islam, satu dari beberapa ulama Islam yang mengharamkan ilmu mantik. Sempat disinggung juga dalam sulam itu kan. Dalam sulam disinggung Imam Ibnu Shalah mengharamkan mantik di zaman beliau. Hanya saja kemudian menjadi perdebatan kenapa kok diharamkan, apa alasannya, mantik apa kira-kira yang diharamkan dan seterusnya. Ala kulli hal, ringkasnya Imam Ibnu Shalah di zamannya mantik ini memang masih sangat bercorak Yunani, filsafat Yunani, di mana filsafat Yunani ketika masih diterjemah oleh umat Islam di era Abbasi atau Umawi, itu masih banyak bercampur dengan akidah-akidah ketuhanannya orang-orang Yunani. Sehingga filsafat, entah itu Aristoteles atau Plato atau Socrates, itu filsafat mereka banyak membahas tentang akidah-akidah ketuhanan mereka, sehingga bercampur. Sebagian ulama Islam ada yang kemudian melihat, walah ini kalau gitu nggak usah diterima aja semua, karena ini udah campur sama akidahnya orang kafir, orang Yunani. Tapi sebagian umat Islam mengatakan, yo khudma sofa wa da'ma kadar, yang baik kita ambil, yang murni kita ambil, yang buruk kita buang. Akhirnya filsafatnya Plato, Aristoteles itu oleh umat Islam ketika sudah masuk ke kitab-kitab umat Islam, yang diambil cuman mantiknya saja, logikanya saja. Ketika sudah nyinggung akidah, nggak diambil. Kita punya akidah sendiri. Paham? Oke, lanjut. Nahmadullah ay nusni alaihi bi sifatihi bil hamdi wa thana'u bil lisani 'ala al jamil al ikhtiyari 'ala jihati at tabjil wa ta'zim sawa'un ta'allaqa bil fadaili am bil fawadil. Khalas. Nahmadullah, kami memuji Allah. Ai maksudnya adalah nuthni alaihi bisifatihi, kami memuji Allah dengan sifat-sifat Allah. Kenapa? Idzil hamdu huwa tsana, karena pujian itu alhamd huwa tsana. Hamd artinya ats-tsana, pujian. Pujian bil lisani, menggunakan lisan. Alal jamilil ikhtiyari, ya ini, atas al-jamil, keindahan yang Allah miliki, al-ikhtiyari, yang bersifat ikhtiyari, keindahan yang ikhtiyari, artinya bukan qahri, bukan paksaan. Kebalikan dari ikhtiyari adalah qahri. Semua sifat-sifat Allah ikhtiyari, bukan qahri, bukan paksaan. Ala jihatit tabjili, dengan cara hormat. Sawa'un sawa'an ta'allaqa bil fadaili au bil fawadil, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baik pujian ini berkaitan dengan fadail atau fawadil. Fadail itu jamak dari fadilah, fawadil jamak dari fadilah. Bedanya apa? Kalau fadail menurut sebagian ulama artinya adalah kesempurnaan yang tidak punya efek. Tapi kalau fawadil atau fawadil itu keutamaan-keutamaan yang ada efeknya. Oke, lanjut. Wabtada thaniyan bil hamd 5 marrat. Wa jama'a bainal ibtida'aini amalan bir riwayataini as-sabiqataini. Aywa, syuf. Wabtada thaniyan bil hamdi. Apa maksudnya? Beliau memulai untuk yang kedua kali juga dengan hamdu. Jadi kan yang pertama beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya nahmaduhu, ya kan? Selanjutnya apa? Nahmadu. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu. Jadi di sini beliau yang pertama menggunakan basmalah, yang kedua menggunakan alhamdulillah. 5 marra sebagaimana yang telah lewat, wa jama'a bainal ibtida'ain, mengumpulkan 2 permulaan, yakni permulaan menggunakan bismillah dan alhamdulillah,
amalan birriwayatain as-sabiqatain. Karena mengamalkan dua riwayat yang telah berlalu, yakni riwayat yang pertama ya. Oh, HP. Oh. Amalan birriwayatain as-sabiqatain, karena mengamalkan riwayat yang telah berlalu, dua riwayat yaitu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa ajdam wa fi riwayatin bilhamdulillah. Nah, mengamalkan dua riwayat sekaligus. Lanjut. Wa isyaratan ila annahu la ta'arudu bainahuma. Nah, juga memberi petunjuk, memberi kesan bahwa sebetulnya dua riwayat itu tidak ada ta'arud, tidak ada kontradiksi. Kenapa nggak ada kontradiksi? Ya karena nyatanya bisa disatukan. Terus? Idil ibtida'un haqiqiyyun wa ibtida'un wa ibtida'un idhafiyun. Fal haqiqi hasala bil bismillah bil basmalati wal idhafi bil hamdalah. Aiyah. Apa maksudnya tidak ada ta'arud? Karena di sini ibtida' memulai, seseorang yang memulai itu ada dua. Ada kalanya ibtida' hakiki dan ada kalanya ibtida' idhafi. Ibtida' hakiki itu apa? Ibtida' hakiki itu memang betul-betul di awal sekali, di permulaan. Tapi kalau ibtida' idhafi itu tidak di permulaan sekali, agak pertengahan, tapi yang jelas belum memulai topik pembahasan. Selama belum memulai topik pembahasan, itu masih disebut permulaan. Muqaddimah itu permulaan. Pertanyaannya, permulaannya yang mana? Permulaannya itu mulai dari bismillah atau alhamdulillah atau amma ba'du atau yang mana? Ya pokoknya selama permulaan, mulai dari awal paragraf, awal halaman sampai akhir halaman, selama itu masih muqaddimah, tetap disebut sebagai muqaddimah ibtida'. Maka ada yang hakiki dan ada yang idhofi. Yang hakiki itu yang betul-betul di awal banget. Yang idhofi ya pokoknya selama masih di muqaddimah itu masih ibtida' tapi idhofi. Fal hakiki hasala bil basmalah, yang hakiki itu menggunakan bismillah, yang idhofi menggunakan alhamdulillah. Oke, lanjut. Wa qaddama al basmalata 'amalan bil kitab al ijma'i wa ikhtara al jumlata al fi'liyata 'ala sebentar. Wa qaddama al basmalah amalan bil kitab wal ijma'. Oke. Kan tadi ada dua riwayat. Dua riwayat, yakni riwayat yang pertama menggunakan bismillah, riwayat yang kedua menggunakan alhamdulillah. Kemudian beliau ibtida' hakiki menggunakan bismillah, ibtida' idhofi menggunakan alhamdulillah. Pertanyaannya, kenapa didahulukan bismillah daripada alhamdulillah? Kenapa yang ibtida' hakikinya nggak pakai alhamdulillah, nanti bismillah ibtida'nya ibtida' idhofi? Harus ada alasannya. Karena kalau sampai nggak ada alasannya, itu namanya tarjih bila murajjih. Padahal riwayatnya dua-duanya sama. Dan ini kitab mantik, kitab yang bahas tentang tasawur dan tasdik. Nggak boleh seorang musannif membiarkan sesuatu tanpa ada alasannya. Tarjih bila murajjih, mustahil aqlan tarjih bila murajjih. Beliau mengatakan wa quddima al-basmalah amalan bil kitab wal ijma', karena mengamalkan kitab yakni Al-Qur'an memulai dengan bismillahirrahmanirrahim baru alhamdulillah. Maka beliau ngikut Al-Quran, mendahulukan bismillah daripada hamdalah. Yang kedua al-ijma', ijma' para ulama, basmalah itu lebih diutamakan, lebih didulukan daripada alhamdulillah. Lanjut. Wa ikhtara jumlatal fi'liyata 'ala al-ismiyati hina wa fi ma ya'ti qasdan li idharil 'ajzi. Qasadan li idharil 'ajzi. Qasada al-idhar. Hah? Masuk li? Itu apa mutlak? Enggak, qasada al-idhara. Oh, kira maf'ul mutlak qasdan. Oh, qasdan. Iya, maf'ul mutlak. Oh, qasdan li idhar ya? Iya. Oh, iya betul. Lebih tepat gitu sih emang. Di tempat saya tulisannya qasada terus al-idhar begitu. Oke, lanjut. Qasada al-idhar al-'ajzi 'anil ityani bi madmuniha ala wajhi tsabar. Wajhi dawam. Syuf. Ini penting nih. Ini kata-kata beliau khas ulama tasawuf. Beliau mengatakan waqtara al-jumlah al-fi'liyah. Kenapa beliau menggunakan jumlah fi'liyah nahmaduhu, enggak alhamdulillah? Kan bisa aja beliau menggunakan alhamdulillah. Seperti Al-Qur'an tuh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Tapi di sini beliau tadi menggunakan apa? Nahmaduhu. Kenapa pakai nahmaduhu? Enggak pakai alhamdulillah. Kata beliau waqtara al-jumlah fi'liyah,
jumlah fi'liyah untuk memuji Allah dipilih alal ismiyah daripada jumlah ismiyah huna dalam masalah ini. Wa fi ma ya'ti, dan nanti yang akan datang beliau juga menggunakan jumlah fi'liyah dalam memuji Allah, tidak menggunakan jumlah ismiyah. Qasdan li izharil ajzi anil ityani bimadmuniha ala wajhi tsabati wad dawam. Ini bentuk tawadhu beliau bahwa menggunakan jumlah fi'liyah daripada jumlah ismiyah tujuannya li izharil ajzi, menunjukkan ketidakmampuan kita. Tidak mampu apa? Anil ityani bimadmuniha, menjalankan kandungan dari jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah itu kan kalimat fi'il itu definisinya apa toh? Kalimat fi'il, kalimat yang waz zaman juz' minhu. Jadi kalimat fi'il adalah kalimat yang dia punya makna secara mandiri. Untuk membedakan dengan kalimat huruf, kalau kalimat huruf dia nggak bisa punya makna secara mandiri. Kalau kalimat fi'il dan kalimat isim punya makna secara mandiri. Bedanya apa? Kalau kalimat fi'il punya makna secara mandiri, dan waktu atau waz-zaman juz'un minhu. Ada makna zaman di situ, temporer. Kalau madhi, fi'il madhi berarti maknanya lampau, mudhari maknanya hal atau istiqbal. Tapi kalau amr maknanya istiqbal. Karena yang namanya amr itu nggak mungkin kita memerintahkan seseorang untuk ketika bareng dengan perintah kita. Mesti perintah itu berjalan selepas kita memerintah, berarti mustaqbal. Nah, beda dengan kalimat isim. Kalau kalimat isim yufidus tsabat wal istimror, mempunyai kesan sabat tetap, nggak berubah, wal istimror dan terus menerus. Pertanyaannya, bisa nggak manusia itu memuji Allah terus menerus dan sabat tetap, nggak berubah-berubah? Memuji Allah dengan pujian yang paling sempurna dan tidak berubah-ubah, tidak berhenti, terus memuji Allah, bisa nggak? Nggak bisa. Lah karena nggak bisa, maka kita nggak bisa pakai kalimat isim sebetulnya secara hakiki. Harusnya kita pakai kalimat fi'il, karena pujian kita kepada Allah temporer, ada waktunya. Kalau lagi semangat muji Allah, kalau nggak semangat ya nggak muji. Kalau lagi tidur ya nggak muji. Nah, jadi karena kita nggak mampu muji Allah secara terus menerus, secara konstan, maka beliau menggunakan kalimat fi'il. Qasdan li izharil ajzi anil ityani bimadmuniha ala wajhi tsabati wad dawam. Bisa difahami? Lanjut. Bimadmuniha atau bimadmunihima? Bimadmuniha. Yang betul ha ya? Iya, bukan hima. Ya. Lanjut. Wa ata binunil uzma izharan limalzumiha. Aywa. Alladhi wa ni'matu min ta'zimillahi ta'ala lahu bita'hilihi lil 'ilm. Aywa. Imtithalan liqaulihi ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ay nahmadu hamdan baligha. Syuf. Ini juga kalam-kalam khas sufi ini. Beliau mengatakan wa ata binunil 'azamah. Kenapa ada nun 'azamah? Mana nun 'azamahnya? Hah? Nun 'azamah nahmaduhu itu. Nun 'azamah itu nahmaduhu. Nahmaduhu itu artinya kan kami kan? Ya kan? Artinya kami. Kenapa pakai kami? Kan yang nulis satu orang. Kenapa pakai kami? Kalau misalnya saya mengatakan, saya manggil Haidar, antum. Padahal satu orang. Kenapa saya panggil antum? Litta'zim. Ketika orang ngomong saya, tapi kata gantinya bukan saya, pakai kami. Kami tidak bermaksud demikian. Kami. Maksudnya apa? Ta'zim juga sebetulnya. Ta'zim. Dan nun 'azamah itu nahmaduhu. Syekh Athiruddin Al-Abhari mengatakan nahmaduhu, kami memuji. Kenapa kok pakai kami? Apakah beliau mau mentakzim dirinya sendiri? Kami. Saya orang besar. Maka kami memuji Allah. Nah, kenapa pakai kami? Ini sirinya di sini. Kata beliau izharon limalzumiha. Izharon untuk menunjukkan limalzumiha. Ada lazim, ada malzum. Lazim itu apa? Lazim itu efek dari malzum. Itu lazim. Jadi lazim itu efek dari malzum. Lazimnya adalah keagungan. Malzumnya sebelum keagungan itu. Jadi kan di sini beliau mengatakan izharon limalzumiha alladzi huwa ni'matun min ta'zimillah ta'ala lahu bita'hilil ilmi.
Keagungannya berupa ilmu. Syuf, perhatikan. Keagungannya berupa ilmu. Lazimnya adalah seseorang yang berilmu, itu lazimnya. Malzumnya apa malzumnya? Ilmu pemberian siapa ilmu itu? Pemberian Allah. Ilmu itu pemberian Allah, itu malzumnya. Berarti malzumnya adalah nikmat dari Allah, lazimnya adalah ilmu yang ada pada diri seseorang. Beliau mengatakan nahmaduhu di sini ini untuk takzim, tapi takzimnya bukan dengan lazim, bukan dengan diri sendiri yang punya ilmu, tapi dengan malzum, yaitu nikmat Allah. Saya bisa menjadi alim, yakni Syekh Athiruddin Al-Abhari menjadi alim, bisa mengerti mantik, bisa mengerti ilmu mantik karena nikmat dari Allah, dan untuk mengagungkan nikmat malzumnya itu yaitu berupa nikmat Allah, maka saya menggunakan nun azomah. Jadi nun azomah di situ bukan untuk mengagungkan diri saya yang berilmu, bukan, tapi mengagungkan nikmat yang Allah beri kepada saya berupa keahlian menjadi seorang yang ahli ilmu, sehingga saya bisa menjadi orang mulia sebab ilmu yang diberi oleh Allah. Lah kemuliaan ini tidak lepas dari malzum, yaitu nikmat Allah. Maka saya memuliakan apa yang ada pada diri saya, yaitu ilmu, yaitu nikmat Allah. Jadi nun azamah di sini idharon li malzumiha, untuk menampakkan malzum dari azamah tersebut. Apa malzum dari azamah? Alladzi huwa ni'matun min ta'zimillah, yakni nikmat yang tetap masih merupakan takzim kepada Allah, bentuk takzim kepada Allah Ta'ala. Bitakhilihi lil ilmi, nikmat itu berupa takhilihi lil ilmi, memberi keahlian ilmu. Imtithalan, sebagai bentuk imtithal, yakni melakukan firman Allah Ta'ala, melaksanakan firman Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, kalau kamu diberi nikmat maka ceritakanlah. Ay nahmaduhu hamdan balighan, yakni kami memuji Allah hamdan dengan pujian balighan, yang baligh. Makanya para ulama dulu di antara sigat pujian mereka adalah Allahumma la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, di akhir-akhir setelah memuji alhamdulillah nashkuru ila akhir, terus para ulama selalu mengatakan Allahumma la uhsi gimana? La uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, kami tidak mampu memuji Engkau dengan sempurna. Enggak mampu kita. Kata-kata kita sudah habis, padahal yang harus kita puji belum habis. Di kesempurnaan Engkau masih banyak, tapi kata-kata yang saya gunakan sudah habis. Kita miskin kosakata, ya Allah. Enggak bisa kita muji Engkau secara sempurna. Maka kita katakan anta kama athnaita 'ala nafsik, Engkau seperti pujian Engkau kepada dirimu sendiri. Jadi Allah itu memuji dirinya sendiri dalam Al-Qur'an. Banyak sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, huwa samiul alim, huwa ila akhir. Itu kan Allah memuji dirinya sendiri. Maka kita mengatakan, ya Allah, anta kama athnaita 'ala nafsik, Engkau seperti pujianmu untuk dirimu sendiri. Kalau saya memuji Engkau, kata-kata saya sudah habis. Lanjut. Ala taufiqihi lana ay khalqihi qudrata ta'ati fina aksul khadalan fa inna khalqul qudratil ma'siyah. Aywa. Ala taufik. Nah, ini taufik tadi ya yang di awal saya jelaskan. Taufik ini adalah ai khalquhu qudratat ta'ah, yakni Allah menciptakan kudrah, kekuatan at-ta'ah untuk taat fina, pada diri kita. Taufik ini tentu saja aksul khadhalan, kebalikan dari khadhalan atau khudlan. Apa itu khudlan? Khudlan adalah fa innahu khalqu qudratil maksiyah, Allah menciptakan kudrah supaya orang bermaksiat. Jadi taufik dengan khudlan bedanya. Kalau taufik itu adalah Allah memberi kita petunjuk supaya kita bisa berbuat taat. Kalau khudlan itu justru Allah menggerakkan kita supaya maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut. Wa inna mahamidallah ala taufiqi ay fi muqabalati la mutlaqa li'anna al-awwal wajib wa tsani. Aywa, ini penting juga. Kenapa? Kan tadi kan, coba perhatikan sigotnya ya. Tadi kan alhamdulillah atau nahmaduhu ala taufik. Kan kata-katanya Syekh Athiruddin, nahmaduhu ala taufik. Kami memuji Allah ala taufik sesuai dengan kami memuji Allah ala taufik karena Allah telah memberi taufik kepada kita. Jadi artinya adalah beliau memuji kepada Allah karena beliau tahu beliau sudah diberi taufik oleh Allah, diberi taufik ilmu oleh Allah. Artinya beliau memuji karena sudah diberi nikmat. Pertanyaannya, kenapa beliau itu mujinya nunggu diberi nikmat? Orang itu
Kan muji Allah bisa saja dia miskin muji Allah, nggak diberi nikmat harta sama Allah tetap muji Allah. Orang sakit-sakitan tetap muji Allah kan bisa aja. Lah ini kenapa? Syekh Adhiruddin Al-Bari memuji Allah setelah diberi nikmat. Kenapa nggak muji aja? Karena Allah layak dipuji. Kenapa dipujinya setelah diberi nikmat? Wa innama hamida 'ala taufiqi ay fi muqabalatihi la mutlaqan. Yani memuji Allah karena diberi taufik fi muqabalatihi sebagai timbal balik dari taufik pemberian Allah. La mutlaqan, tidak memuji secara mutlak. Kenapa? Li'annal awwal wajib wa tsani mandub. Jadi bayangkan coba Syekh Zakir Al-Ansari, beliau mencarahi pujian bismillah, alhamdulillah, itu semua disyarahi satu persatu, dipaparkan maknanya, dijelaskan alasan-alasannya dan argumennya. Beliau tidak mau nampak bahwa ada satu kalimat yang tidak dijelaskan sehingga mengesankan seolah-olah ini paling nulis seperti ini tanpa alasan. Tarjih bila murajih, mustahil. Hadza abad, mustahil. Ini karena kitab mantik maka harus dijelaskan alasannya, argumentasinya apa. Hatta kenapa pakai bismillah, alhamdulillah didahulukan bismillah. Kenapa alhamdulillah ala taufik, tidak alal itlaq, dan seterusnya. Apa alasannya? Li'annal awwal wajib wa tsani mandub. Syuf, perhatikan. Kalau misalnya saya ngasih Zidane duit, dan saya kasih duit. Nah, terus Zidane terima kasih sama saya. Oh ya, saya bayar utang. Terus Zidane terima kasih sama saya. Syukron ya, syukron. Zidane mengatakan syukron kepada saya. Terus, ya saya doakan semoga rezekimu lancar dan seterusnya. Karena setelah saya kasih duit, itu hukumnya wajib. Wajib bagi Zidane untuk bersyukur kepada saya sebagai pemberi duit. Tapi kalau saya nggak ngasih duit, nggak ngasih apa-apa, tiba-tiba Zidane bersyukur kepada saya, tiba-tiba Zidane muji-muji saya. Jadi, kalau saya ngasih duit, Zidane muji saya, itu maklum. Ya kan? Semua penjilat demikian, muji supaya dikasih. Atau setelah dikasih baru muji, kan begitu. Semua itu wajar. Setelah dikasih nikmat, saya kasih nikmat, kemudian Zidane muji saya, itu biasa. Tapi kalau misalnya saya nggak ngasih dia apa-apa, tiba-tiba dia muji, lah itu luar biasa. Hukumnya sunnah. Saya nggak ngasih apa-apa, tiba-tiba Zidane muji saya, itu sunnah saja. Tapi kalau saya sudah kasih, kok dia masih nggak mau muji, tampol aja. Karena wajib. Artinya, ketika kita sudah tahu diberi nikmat sama Allah, maka hukum memuji Allah itu wajib. Tapi kalau kita nggak diberi nikmat sama Allah, kok kita muji Allah, itu hukumnya sunnah. Lah, beliau mengatakan, alhamdulillahi ala taufik, saya memuji Allah sebagai timbal balik dari taufik. Ini beliau sebutkan karena wajib disebutkan, bukan sunnah. Jadi saya memuji Allah karena ini wajib, sebagai ganti saya sudah diberi nikmat sama Allah berupa ilmu. Maka saya wajib memuji Allah. Alhamdulillah ala taufik. Bukan alhamdulillah ala itlaq, la. Hadza alhamdulillah ala taufik. Karena ini wajib. Harus saya sebutkan. Nah, fi muqabalatihi la mutlaqan li annal awwal wajib wa tsani mandub. Lanjut. Nah, pakai kalimat fi'il lagi, wa nas'aluhu. Lanjut. Tariqatan hadiyatan ay dallatan lana 'ala tariqil mustaqim wa fi nuskhah wa nas'aluhu hidayata tariqi. Nas'aluhu, kami meminta kepada Allah tariqata hadiyatin, yakni jalan petunjuk atau jalan adallatin lana yang menunjukkan kepada kita 'ala tariqil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa fi nuskhatin, tapi dalam nuskha yang lain beliau menggunakan redaksi nas'aluhu hidayata tariqihi. Jadi dibalik hidayata tariqihi, yakni idhafatu as-sifah ilal mausuf. Lanjut. Wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin min as-salati alaihi al-ma'mur biha fi khairin fi khairin amaranallahu an nusalli alaik fa kaifa nusalli alaik qala qulu Allahumma salli ala Muhammad ila akhirih wa hiya min Allah ta'ala rahmah wa min al malaikati istighfar wa min al adamiyyin tadarru'un wa du'a. Aywa. Wa ala khalas. Wa nusalli ala Muhammadin, kami semoga solawat tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Minas solati alaih al-ma'mur biha, ini termasuk solawat ala Muhammadin. Jadi wa nusalli ala Muhammadin,
tanpa ada sayyidinanya, tanpa ada ininya, minas sholati alaihi al-ma'mur biha. Ini termasuk sholat yang diperintahkan langsung oleh Nabi SAW. Fi khairin, dalam kebaikan, amaronallahu, yang mana Allah perintahkan kita an nusalli alaik. Fi khairin amaronallah an nusalli alaik. Fa kaifa nusalli alaik? Jadi para sahabat tanya, ya Rasulullah, Allah memerintahkan kita untuk bersolat kepada engkau. Bagaimana ya Rasulullah cara kita bersolawat? Maka dijawab sama Nabi, faqol, Nabi menjawab, qulu, katakanlah Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi. Ya Allah, sholli ala Muhammad, menggunakan fi'il amr. Tapi fi'il amr di sini bermakna ya tentu saja doa, bukan amr ya. Amr yang maknanya adalah doa. Ya Allah, sholli, rahmatilah ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarganya. Wa hiya minallahi rahmah wa minal malaikat istighfar wa minal adami tadarru'un wa tadarru' wa du'a. Karena dalam Al-Qur'an Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Apa maksudnya Allah bersolawat kepada Nabi? Maksudnya wa hiya minallahi rahmah, yakni solawatnya Allah kepada Nabi maknanya adalah pemberian rahmat Allah kepada Nabi. Terus wal malaikah, malaikat juga bersolawat. Apa maknanya malaikat bersolawat? Yakni wa minal malaikati istighfar. Kalau solawat dari malaikat maknanya istighfar. Para malaikat minta ampun kepada untuk Nabi kepada Allah. Wa minal adami tadarru' wa du'a. Kalau dari manusia biasa, makna solawat adalah tadarru', yakni kita menunjukkan bahwa diri kita ini nggak ada apa-apanya dibanding Nabi. Satu, yang kedua doa, mendoakan baginda Nabi. Jadi ada keadaan di mana sholawat dan salam itu sunnah digabungkan. Di setiap keadaan kita sunnah menggabungkan sholat serta salam. Hatta dalam sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Ya Allah, semoga sholat serta salam digabungkan. Tapi ada keadaan di mana kita makruh menggabungkan sholat serta salam. Ada yang tahu? Hanya disunahkan salam saja. Sholawat makruh. Hah? Enggak, bukan. Hah? Bukan. Sholat disunahkan sholat saja. Enggak. Ketika di makom Nabi, para ulama mengatakan ketika orang itu di makom Nabi, sunnah hanya disunnahkan salam saja. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Disunahkan salam saja. Menggabungnya sebagian ulama mengatakan makruh. Wallahu a'lam. Nggih. Ya. Fi khairin, ya. Bukan khobarin. Sebentar ya, minas sholati alaihi al-ma'mur biha fi khairin. Amaranallah. Oh iya benar. Harusnya khobar nih, bukan khair ya. Ya. Fi khobarin itu ya harusnya ya. Fi khobarin. Ya. Ya. Dan coba ambilin kitabmu yang di kamar saya, Dan. Ya, fi khabarin amaranallah an nusalli alaik. Nggih, lanjut. Wa ala itratihi bil matnatin fawq ala ahlu baitihi li khabarin warada bihi wa qila azwajuhu wa dhurriyyatuhu wa qila ahluhu wa ashiratuhu al adnain. Aywa. Nasluhu wa rahtu al-adnain wa alaihi itnasal jauhari. Aywa. Wa ala itratihi, dan semoga sholawat serta salam tercurah juga kepada itrah bil muthannah, yakni dengan 2 titik. Artinya bitta. Maksudnya adalah semoga sholawat serta salam juga tercurahkan kepada itrah. Itrah itu keturunan. Semoga sholawat serta salam juga tercurahkan kepada keturunan baginda Rasulullah SAW. Ai ahli baitihi, maksudnya ahlul baitnya Nabi. Kenapa kita juga sholawat kepada ahlul baitnya Nabi? Li khabarin, karena ada sabda Nabi, ada hadis warada bihi yang datang memang menjelaskan sunnah kita juga sholawat serta salam kepada keluarga Nabi, mendoakan keluarga Nabi. Ya betul. Li khabarin ya yang pertama tadi. Kemudian aywa, ini ada banyak ini ternyata ya. Ya betul. Ahli baiti li khabarin warada bihi.
Qila azwaju wa dzurriyyatu. Ada yang mengatakan itrah itu hanya merujuk kepada azwaj, istri-istri Nabi, wa dzurriyyatu, dan anak cucunya saja. Tidak semua ahli baitnya. Kalau semua ahli baitnya, berarti nanti masuk ke Bani Hashim, Bani Muthalib, itu ahlul bait semua tuh. Bani Hashim, Bani Muthalib itu masuk ahlul bait. Tapi kalau itrah, disebutkan itrah, qila yang dimaksud hanya istri-istri Nabi dan cucu-cucunya saja. Wa qila ahluhu wa ashiratuhu al-adnain. Ada yang mengatakan itrah itu hanya keluarga Nabi, wa ashiratuh, dan keluarga, dan ashirah itu ya anak, istri dan anak-anak Nabi, al-adnain, yang dekat-dekat saja. Berarti yang sekarang udah kejauhan, yang udah berapa puluh keturunan. Ada Habib Novel, ada? Nggak ada? Kejauhan, nggak sampai sini. Jadi lebih baik, makanya jangan pakai kila. Kalau pakai kila nanti akhirnya yang dapat sholawat cuman yang deket-deket aja. Makanya jangan pakai kila, pakai pendapatnya Syekhul Islam aja. #sayangin Nova. Wakila nasluhu warahtu al-adnain. Ini sama. Ada yang mengatakan bahkan cuman keturunannya saja. Nasl itu ya keturunan. Rohat itu cucu, keturunan dan cucu yang dekat-dekat saja. Walah malah lebih dikit lagi. Istri nggak dapat, Bani Hashim, Bani Muthalib nggak dapat semua. Yang dapat cuman anak dan cucu yang dekat-dekat saja. Paling cuman sampai Hasan Husain atau anak-anaknya Hasan Husain, cucunya Hasan Husain. Kalau sekarang udah ba'id jiddan. Wa alaihi iktasara Jauhari, dan Syekh Jauhari itu yang nulis apa namanya? Imam Jauhari itu bentar. Al-Jauhari Ismail bin Muhammad Abu Nasr Al-Farabi Al-Lughai Al-Ma'ruf. Karena imaman fi ilmi lughah usul. Oh, bukan ya. Ya. Ahli lughah, ahli usul. Di antara kitabnya adalah As-Sihah, Mu'jamul Udaba. Oh, bukan. Oke. Imam Jauhari berpendapat demikian. Lanjut. Ajma'in ta'kid. Ya. Amma ba'd yu'ta biha lil intiqal min uslubin ila akhar. Aywa. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti biha fi khutabihi. Wa taqdir mahma yakun min syai'in ba'da al-basmalati wa ma ba'daha. Aywa. Syuf. Jadi ajma'in sebagai takkid apa namanya? Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala itratihi ajma'in, dan untuk cucunya ajma'in semuanya. Ya, ajma' itu termasuk tauqid apa? Tauqid apa? Lafzi wala ma'nawi? Lafzi wala ma'nawi? Ma'nawi. Kullun nafsun ainun ajma'u. Itu ma'nawi. Kamu ngapain lihat saya? Kalau taukid lafzi itu adalah mengulang-ulang lafaz. Iya, ngaji nahwune. Oke, ojo nyarani aku. Udah. Wassalamualaikum. Amma ba'du, kalau amma ba'du itu tadi faslul khitab yu'ta biha lil intiqal min uslubin ila akhar, untuk pindah dari satu uslub ke uslub yang lain seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Dan Nabi SAW beliau menggunakan uslub itu fi khutabihi, dalam banyak khutbahnya. Wa takdir, kira-kira dari uslub itu adalah mahma yakun min syai'in ba'dal basmalah wa ma ba'daha. Apapun yang ada setelah basmalah dan setelahnya basmalah ini, aku pindah ke uslub setelahnya, pembahasan setelahnya. Ayo. Fadil mu'allafah al-hadirah dhihnan in ullifat ba'da al-khutbah wa kharijan aidan in ullifat qablaha. Syuf, fahadhihi, kata-kata fahadhi yani isim isyarah. Hadhi kan isim isyarah. Lah isim isyarah itu kan menunjuk. Musyari ilaihnya mana musyari ilaihnya? Fahadhihi, ini. Musyari ilaihnya mana? Kalau saya mengatakan hadza huwa Zidan, ini adalah Zidan, musyari ilaihnya Zidan. Tapi di sini beliau mengatakan fahadhihi risalatun, ini adalah risalah. Musyari ilaihnya mana? Apa yang ditunjuk di situ? Hah? Risalahnya kan harusnya, isi kitabnya kan harusnya. Tapi ditafsil, diperinci. Tergantung, dilihat dulu. Kalau misalnya muqaddimah kitab ini ditulis setelah
isi kitabnya ditulis. Di sini ada yang pernah nulis buku nggak? Entah yang sudah selesai atau belum selesai. Di orang itu kalau nulis buku ya, perhatikan. Kalau orang itu nulis buku, saya cerita pengalaman. Orang itu kalau nulis buku, itu nanti ada kalanya mukaddimahnya atau pembukanya atau apapun itu ya, pendahuluan atau kamu nyebutnya misalnya prolog atau apapun. Kadang prolognya itu ditulis setelah semua materi tulisannya ditulis selesai, baru terus nulis prolog, atau nulis prolog dulu baru kemudian isi apa? Isi buku atau isi kitab. Nah, kalau fahadhihi di mana fahadhi ditulis dalam muqaddimah, itu ditulis setelah isi kitabnya itu selesai. Isi kitab selesai ditulis semua. Maka fahadhihi tentu saja merujuk kepada isi kitab yang sudah selesai ditulis. Berarti muqaddimahnya ditulis terakhir. Setelah kitabnya ditulis, baru kemudian muqaddimah fahadhihi. Fahadhihi merujuk kepada tulisan-tulisan yang sudah ditulis dalam kitab. Tapi kalau ternyata muqaddimahnya ditulis dulu, baru kemudian nulis kitabnya, isi kitabnya, maka fahadhihi ini merujuk al-mu'allafah al-hadirah dhihnan, apa yang ada pada otak penulis. Nah, karena belum ditulis, maka merujuk kepada mana? Merujuk ke isi otaknya. Yakni apa yang hendak ditulis dalam otak ini itu adalah musyar ilaih dari hadhihi. Hadhihi yakni al-hadirah fi dhihni. Al-kitab al-hadirah fi dhihni. Kitab yang ada di kepala saya, di otak saya. In ullifat ba'dal khutbah, kalau memang kitab ini ditulis ba'dal khutbah, setelah khutbah, yakni setelah muqaddimah. Wa kharijan aidan in ullifat qablaha, tapi ada kata-kata aidon di sini. Aidon di sini maknanya berarti ada dua keadaan. Kalau misalnya kitab ini muqaddimah fahadhihi ini ditulis setelah kitabnya selesai, maka bisa merujuk kepada dua hal. Yang pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, merujuk kepada teks yang sudah ditulis, atau tetap merujuk kepada amrun dhihniyah. Kenapa? Karena hakikatnya yang kita rujuk itu bukan teksnya, tapi makna dari teks itu, di mana makna itu tetap ada di dalam otak manusia. Makna itu selama-lamanya tidak ada pada teks, tapi pada otak manusia. Kamu kalau membaca kitab, kalau memang makna itu ada dalam teks, maka semua orang bisa baca kitab tanpa ada kendala. Tapi nyatanya, ada yang baca kitab faham, ada yang nggak faham. Ada yang baca buku faham, ada yang nggak faham. Ada yang ternyata pemahamannya berbeda. Itu artinya, makna itu tidak terletak pada teks, karena satu teks yang sama bisa menimbulkan bermacam interpretasi, sehingga makna itu adanya di dhihni. Jadi walaupun teksnya sudah tertulis, musyar ilaihnya tetap kembali kepada makna yang ada pada dhihni. Nah, bisa difahami? Wa kharijan aidan in ullifat qablaha. Walaupun menurut Imam Jurjani, beliau mentarjih pendapat mau itu ditulis qabla atau ba'da, semua kembali fi dhihni, tidak ada yang kembali kepada khariji. Kenapa? Karena menurut beliau makna itu walaupun sudah ditulis atau belum ditulis tetap hanya bisa difahami oleh zihin manusia. Ya, kalau Imam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam, beliau mentafsil. Lanjut. Ini maksudnya apa? Kalau hadirah fi dhihni in ulifat ba'dal khutbah atau qabla al-khutbah? Yang hadi merujuknya pada mu'allafah al-hadirah. Yang bukan pendapat Imam Jurjani kan dibedakan. Yaitu yang ba'dal khutbah atau sebelum khutbah. Yang mana? Yang kalau fahadi kembalinya ke mu'allafah al-hadirah dhihnan. Itu keterangannya yang bisa dua-duanya. Maksudnya bisa dua-duanya, tergantung. Kita kan nggak pernah tahu Syafiruddin Al-Abhari nulisnya kapan. Artinya beliau nulis muqaddimahnya itu setelah atau sebelum nulis kitabnya, kan kita nggak pernah tahu. Jadi kita kira-kira aja. Maka beliau mengatakan in ulifat, kalau pakai jika maka, kalau, kan kita nggak tahu. Kalau memang ditulis ba'dal khutbah, maka pakai fahadhi musyar ilaihnya kembali kepada al-hadirah dhihnan. Kan kita nggak pernah tahu. Lanjut. Risalatun latifatun fi ilmil mantiq. Aywa. Alatun qanuniyatun ta'simu mura'atuha ad-dhihna. Ya. Ta'simu anil khata'i fil fikr. Aywa. Wa mawdu'uhu al-ma'lumat. Khalas. Syuf. Hadhihi risalatun latifah. Ini adalah risalah yang sangat tipis, sangat dikit.
fi ilmil mantiq, membahas tentang ilmu mantiq. Wa huwa alatun konuniyah. Ilmu mantiq itu apa? Ilmu mantiq adalah alat konuni, alat yang terkait dengan konun, kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah ini ta'simu mura'atuha adz-dzihna. Kaidah ini kalau kamu jaga betul-betul, kalau kamu terapkan betul-betul, maka kaidah ini bisa menjaga pikiran. Anil khoto'i, dari kekeliruan berpikir, anil khoto'i fil fikri, kekeliruan berpikir. Sebagaimana dalam sulam itu ya. Gimana? Sebelumnya, bait sebelumnya. Nisbatul mangtiki lil jinani kal lughawi fil kan nahwi lil lisani. Jadi mantik dengan nahwu itu mirip, sama-sama fungsinya untuk menjaga dari kekeliruan. Bedanya kalau mantik menjaga manusia dari kekeliruan berpikir, tapi kalau nahwu menjaga manusia dari kekeliruan berbicara, berucap. Oleh guru saya ditambah, kalau nahwu itu untuk merapikan atau untuk menjaga bahasa. Kalau mantik untuk merapikan, untuk menjaga pikiran. Ilmu kalam itu untuk merapikan atau menjaga akidah. Ilmu fikih untuk merapikan ibadah. Kemudian tambahan saya, tasawuf untuk merapikan hati, menata hati manusia. Jadi setiap ilmu itu punya tugasnya masing-masing. Ilmu mantik untuk merapikan otak, merapikan cara berpikir secara umum. Kemudian kalau nahwu merapikan bahasa, kalau fikih merapikan ibadah-ibadah kita, muamalah-muamalah kita. Kalau ilmu kalam merapikan akidah kita, keyakinan kita, ideologi kita. Kalau ilmu tasawuf, ilmu akhlak merapikan hati kita. Noto hati. Lanjut. Mawdu'u al-ma'lumat at-tasawwuriyah wa tasdiqiyah. Aywa. Maudhu'nya adalah bab-bab yang berkaitan dengan tasawwuriyah wa tasdiqiyah. Ini pembahasannya sangat panjang. Tasawwuri dan tasdiqi, insyaallah saya jelaskan besok saja. Karena perlu coret-coret di papan. Karena saya lihat waktunya sudah hampir jam 8, mau ada ngaji. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Masalah sholawat, kalau sholawat dari Allah, rahmat dari malaikat, istighfar dari makhluk yang lain, adamiyah, doa. Pertanyaan, kalau dari malaikat istighfar, sholawat pada Nabi maksudnya istighfar, kan Nabi kan maksum. Hal yahtaju ilal istighfar. Nah, pertanyaan bagus. Jadi Nabi pun dalam hidupnya beliau istighfar. Nabi pun dalam hidupnya beliau apa? Istighfar. Salat isinya ada istighfarnya. Bahkan beliau pernah taubat kepada Allah. Ditanya kepada istrinya, kenapa jenengan susah-susah tahajud, taubat kepada Allah, padahal kan jenengan itu sudah ditakdir masuk surga, sudah pasti masuk surga. Maka jawaban beliau, afala aku na'abdan syakura, apa enggak boleh saya itu menjadi hamba yang bersyukur. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah adalah, kata Imam Ghazali, cara mensyukuri nikmat itu ada bertingkat-tingkat. Syukur yang pertama bil lisan. Alhamdulillah. Zidan saya kasih duit, terus Zidan bilang makasih, itu namanya syukur bil lisan. Yang kedua, tingkatan syukur yang kedua bil af'al, dengan perbuatan. Kita diberi nikmat sama Allah, kemudian dengan nikmat yang Allah beri, kita gunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Itu level kedua. Level kedua. Level ketiga, ketika kita diberi nikmat oleh Allah, nikmat itu kita gunakan untuk mensyukuri plus mentaubati, menistighfari amalan-amalan baik kita, di mana amalan baik itu ada kekurangannya kadang-kadang. Terus bisa jadi amal baik ini bukan versi terbaik, ada yang lebih baik lagi. Paham nggak? Jadi kan ada fadil, ada afdol. Ada fadil, ada afdol. Dua hal sama-sama baik. Tapi yang satu fadil, yang satu afdol. Lah saya melakukan yang fadil, bukan yang afdol. Saya istighfar untuk ini. Jadi melakukan perkara baik pun, kalau orang makomnya udah tinggi, itu perlu istighfar karena ya Allah, saya cuma bisa melakukan kebaikan ini, padahal sebetulnya saya tahu kebaikan ada yang lebih tinggi lagi, saya belum bisa melakukan amalan kebaikan yang tingkatannya lebih tinggi, dan saya istighfar untuk itu. Di istighfarnya Nabi itu apa? Istighfarnya Nabi itu istighfar level ketiga ini, di mana beliau sudah baik, nggak pernah berbuat dosa. Bukan istighfar karena dosa, tapi istighfar karena istilahnya itu kalau dalam istilah tasawuf itu
sayyi'atul muqarrabin. Hasanatu Al-abror sayyi'atul hasanatul abror sayyi'atul muqarrabin. Perbuatan baik yang dilakukan orang abror, orang baik biasa, itu sayyi'ah untuk muqarrab, orang yang tingkatannya dekat sama Allah. Jadi kalau misalnya kita sholat duha 2 rakaat, untuk kita udah wah baik, bagus, karena kita abror, orang baik biasa. Tapi kalau untuk wali, untuk kiai, untuk ulama, itu aib betul itu. Kok bisa sholat duha cuma 2 rakaat, itu aib itu. Kalau kita kan karena kadang duha kadang enggak, jadi akhirnya duha itu udah luar biasa, udah bagus. Tapi kalau untuk misalnya Grand Syah itu ya agak-agak aib itu. Sholat duha kok cuma 2 rakaat itu aib. Maka kebaikan itu tergantung sisi siapa yang melihat. Kalau muqarrabin, kalau cuma 2 rakaat ya aib. Ini kebaikan, apalagi perbuatan-perbuatan yang sifatnya mubah-mubah saja. Kalau buat kita yang main game itu mubah. Main game, nongkrong di warung sambil gamean itu mubah. Tapi kalau bayangkan yang melakukan itu syali Jumat. Wah, itu kan itu kan ya menghilangkan muruah itu. Kalau kita Zidane itu masih patut lah. Kalau syali Jumat ya ora patut. Oke, wallahu alam. Yang lain? Tapi apa namanya? Itu istighfarnya Rasul afala akuna abdan syakura kan beliau yang beristighfar. Maksudnya kalau yang mengistighfari malaikat, apa maksudnya malaikat mensyukuri nabi atau gimana? Itu maknanya gimana? Maksudnya istighfar. Iya, sama. Jadi istighfarnya malaikat kepada nabi itu ya sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya adalah para malaikat melanjutkan istighfarnya nabi di mana perbuatan-perbuatan baik nabi yang beliau tidak melakukan yang afdol. Jadi melanjutkan istighfarnya nabi ketika di dunia. Wallahu alam. Walaupun ada yang mengatakan juga maknanya sama-sama doa sebetulnya. Malaikat kalau misalnya dibedakannya itu cuma antara Allah dengan makhluknya. Kalau Allah itu rahmat, tapi kalau malaikat dan para manusia itu apa? Doa. Dan sebetulnya patut ditanyakan juga, digugat juga, loh, apakah Nabi perlu doa? Enggak perlu. Nabi itu enggak perlu doa. Kenapa? Karena beliau itu sudah dijamin sama Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sudah dijamin sama Allah wa minal laili fatahajjat bi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa di situ lit tahqiq dalam Quran. Asa dalam Quran lit tahqiq. Ya enggak? Apa? Rizki? Hah? Ulumul Quran siang. Asa itu lit tahqiq. Asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Tuhanmu memberi engkau maqam mahmud. Enggak perlu doa Nabi itu. Jadi sebetulnya kita sholawat kepada Nabi, doa untuk Nabi itu untuk meninggikan derajat kita. Karena kata Nabi, orang kalau mensholawati Nabi 1 kali dibalas 10 kali. Jadi kita itu sholawat untuk kita sebetulnya, kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Nabi. Nabi tidak butuh. Kita sholawat supaya nanti di akhirat diberi syafaat. Kita sholawat supaya dibalas kebaikan, diampuni dosa-dosa kita, dan seterusnya. Amalan kita dimudahkan untuk kita, bukan untuk Nabi. Begitu. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya. Kenapa ada perbedaan dan pertentangan dalam sholawat kepada Nabi? Misalkan dalam lafaznya itu ada kata sayyidina. Ya. Dan bagaimana cara menyikapinya? Ya, menyikapinya harusnya nggak perlu dipitah-pitahkan, biasa saja, karena begini. Pertama, ini jawabannya bisa panjang, tapi saya ringkas saja. Kenapa ada ulama yang menggunakan sayyidina? Kenapa ada yang tidak menggunakan sayyidina? Yang tidak menggunakan sayyidina amalan bin nas, mengamalkan sesuai nas. Dan hadisnya Nabi cuma mengatakan qulu Allahumma sholli ala Muhammad, khalas. Qulu Allahumma sholli ala Muhammad, khalas. Mafish mazidah, tidak ada tambahan, tidak usah ditambah-tambah. Pakai apa? Allahumma sholli ala Muhammad bila sayyidina. Tapi para ulama yang lain mengatakan bahwa al-adab muqaddamun anil amri. Adab itu lebih diutamakan daripada perintah. Suatu ketika Sayyidina Ibnu Abbas sholat malam bersama Nabi,
dan beliau oleh Nabi disuruh sholat pas di samping Nabi. Disuruh sholat di sampingnya pas. Beliau menjadi makmum, Nabi imam. Sholat malam berdua. Maka Sayyidina Ibnu Abbas walaupun disuruh disuruh sholat di sejajar dengan Nabi, beliau mundur 1-2 langkah. Perintah Nabi apa, Syuf? Perintah Nabi sholat di sisi beliau tepat. Tapi Sayyidina Ibnu Abbas melanggar perintah Nabi demi adab, karena beliau merasa saya nggak layak sholat di samping Nabi, saya harus mundur. Maka ketika salam ditanya Sayyidina Ibnu Abbas, kamu kenapa kok mundur? Kamu kenapa mundur? Kan saya suruh di samping saya. Kenapa kamu mundur 1-2 langkah? Kamu menyelisih perintah saya. Ini tambahannya. Secara makna begitu. Maka oleh Sayyidina Abbas jawab, ya Rasulullah, saya merasa tidak layak untuk ada di samping jenengan, maka saya mundur sedikit. Dan mulai sejak itu kata Nabi, beliau didoakan Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Wa fi riwayatin, doa Nabi itu karena itu. Karena beliau tahu, oh ini orang cerdas ini. Ini cerdas, betul. Kamu betul kata Nabi. Oleh Nabi langsung ditakrir, dibenarkan, tidak disalahkan. Sehingga meskipun perintah Nabi qulu Allahumma sholli ala Muhammad, kita boleh secara ta'addub, secara adab kita menambah sayyidina. Karena kata-kata sayyidina ini bukan kalimat bid'ah. Nabi sendiri yang pernah mengatakan dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Bukhari, beliau mengatakan ana sayyidul di Adam wala fakhr. Saya sayyidnya, pimpinannya seluruh anak-anak Adam, seluruh manusia. Ana sayyid. Nabi sendiri yang mengatakan. Wala fakhr. Kata-kata ini saya tidak berbangga atau bukan kesombongan saya mengatakan demikian. Saya cuma ngomong fakta saja. Dan Nabi pernah mempraktekkan ketika ada seorang sahabat pimpinan satu kaum begitu. Saya lupa kaum apa, kemudian datang ke kaumnya. Maka Nabi mengatakan kepada kaumnya ini, karena yang datang pimpinannya, maka Nabi mengatakan kumu ila sayyidikum. Ini ada pimpinan kalian. Kumu ila sayyidikum, berdiri untuk menghormati sayyid kalian, pimpinan kalian. Jadi Nabi pernah mengucapkan sayyid untuk sahabat. Nabi pernah mengucapkan sayyid untuk dirinya sendiri. Jadi ucapan sayyid itu ucapan yang biasa saja, pernah diucapkan Nabi, pernah diucapkan sahabat, sehingga kalau kita ucapkan pun tidak masalah. Sayyidina Muhammad. Sehingga sholawat dengan tambahan sayyidina itu sama sekali mafish muskilah. Tidak ada muskilah di situ. Mafhum? Oke. Ya. Kenapa? Bukan menggabung antara sholawat dengan salam. Nah, kalau sholawat itu kan doa. Doa itu artinya ya doa. Kalau salam kan menyapa Nabi, salam, semoga ya sama-sama doa sih sebetulnya. Tapi bedanya kalau sholawat itu kan lebih redaksinya itu lebih ke doa. Jadi sholawat dan salam itu kan sebetulnya kalam khobari tapi maknanya insya'i. Kalam khobari tapi maknanya insya'i. Karena salam itu lebih lebih menunjukkan penghormatan kita kepada Nabi. Lebih menunjukkan, dan memang kalau kita masuk ke makbaroh itu kan kita memang disunahkan salam. Assalamu alayka ayyuha doa masuk kuburan loh. Ya ahlad diyar. Assalamu alayka ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahikun. Sunnah salam. Memang kesunahan masuk kuburan itu salam. Maka masuk ke makam Nabi pun disunahkan apa? Salam. Oke, yang lain? Ampun. Ya, semoga diterima sama Allah, menjadi asbab dimudahkannya seluruh urusan-urusan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya, kenapa? Shiratal ladzina. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Subhanallah bihamdih, subhanallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik.